Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Oke ya guys ya, sebelum kita ke pembahasan, silahkan teman-teman bisa cek dulu ya guys ya ke channel saya yang satu lagi, yaitu adalah Nanscreen, merupakan channel gaming saya ya guys ya. Silahkan guys ya, bisa dicek dulu ya guys ya. Oke ya guys ya, sekarang kita akan langsung saja ke pembahasan ya guys ya. Adobe Flash Player resmi sudah dihentikan ya guys ya, dari akhir tahun 2020 tahun kemarin ya guys ya, bisa dibilang ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin teman-teman juga ada yang bertanya gitu ya, kenapa sih kok Adobe Flash Player ini dihentikan ya guys ya. Padahal Adobe Flash Player ini sudah berdiri dari tahun 1996. Pada saat itu Adobe Flash Player masih dimiliki oleh Macromedia ya guys ya. Bisa dibilang namanya adalah Macromedia Flash Player ya guys ya. Namun sekitar tahun 2000 atau sekitar tahun 2010-an saya lupa ya guys ya, itu langsung diakuisisi oleh Adobe ya guys ya, sehingga namanya berubah menjadi Adobe Flash Player. Ya, mungkin kita tahu sendiri lah guys ya, bahwa ternyata aplikasi ini sangat berfungsi sekali ya guys ya pada zamannya ya guys ya, yaitu untuk menampilkan multimedia ya guys ya, macam-macam multimedia apapun itu ya guys ya, mau itu dari video, mau itu grafik animasi dan yang lain sebagainya, termasuk YouTube juga ya guys ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang segenerasi dengan saya gitu ya guys ya, dulu YouTube itu sebelum tahun 2017 ya guys ya, itu masih menggunakan Adobe Flash Player ya guys ya, ketika kita ingin ngeplay video ya guys ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang sadar gitu ya, waktu dulu mungkin teman-teman baru menginstal browser gitu ya, dan teman-teman ternyata belum menginstal Adobe Flash Player gitu, pasti akan diminta dari YouTube-nya ya guys ya, bahwa ini masih belum terpasang Adobe Flash Player. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingat seperti itu ya guys ya. Tapi kenapa kok sekarang Adobe Flash Player justru sudah tidak digunakan lagi oleh YouTube ya guys ya. Nah, sebenarnya banyak banget alasan ya guys ya, kenapa kok Adobe Flash Player ini sudah ditutup ya guys ya. Di sini saya sudah merangkum 4 alasan ya guys ya, dalam notepad ya guys ya, sudah saya tulis ya guys ya. Oke, yang pertama adalah soal keamanan. Oke ya guys ya, Adobe Flash Player ini gagal, bisa dibilang gagal banget ya guys ya. Gagal dalam hal keamanannya ya guys ya, karena kita tahu sendiri bahwa Adobe Flash Player ini sudah tidak mendapatkan improvisasi ya guys ya, bahkan oleh Adobe sekalipun ya guys ya. Bahkan ketika sudah diakuisisi oleh Adobe, Adobe tidak, seolah-olah tidak memberikan fitur yang baru ya guys ya dari si Adobe Flash ini ya guys ya, sehingga security juga jadi terabaikan ya guys ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman dulu zaman-zamannya menggunakan Windows 7 atau Windows XP bahkan ya guys ya, kalau tidak dipasang antivirus sama sekali, pasti tiba-tiba komputer ada virus nongol ya guys ya. Nah, itu alasannya kalau misalnya selain karena teman-teman pernah menyolok flash disk gitu ya, atau menyolok hard disk, alasannya juga karena mungkin teman-teman mengakses internet dan kebetulan internetnya terdapat fitur dari Adobe Flash Player, atau bisa dibilang menggunakan Flash Player gitu ya. Nah, sehingga akhirnya keamanan menjadi concern yang paling utama ya guys ya. Oke, terus yang kedua adalah stabilitas. Nah, untuk stabilitas ini sebenarnya benar-benar menjadi concern yang paling utama atau fokus yang utama ya guys ya. Karena Steve Jobs sendiri ya guys ya di Apple itu pernah protes kepada Adobe ya guys ya soal Flash Player ini, karena menurut mereka kok kayaknya di Apple ini ngerasa stabilitasnya kurang banget gitu, dan justru masalah keamanan juga ya guys ya, yang sudah saya tadi jelaskan gitu ya guys ya, menjadi permasalahan juga gitu ya guys ya. Nah, untuk soal stabilitas ini Adobe Flash Player itu sangat kurang banget ya guys ya, kalau misalnya digunakan di mobile device atau bisa dibilang digunakan di HP gitu ya guys ya, di smartphone ya guys ya. Pada zaman itu kan kita tahu sendiri lah bahwa iPhone emang lagi naik daun gitu ya guys ya. Nah, mungkin memang ya guys ya kerasa kok kayak kurang stabil banget gitu ya, sehingga akhirnya Steve Jobs bisa bilang menuntut dan juga inilah ya guys ya, memberikan surat terbuka gitu untuk Adobe ya guys ya soal Flash Player ini ya guys ya, karena merasa tidak aman gitu. Lagi pula juga kenapa kok kita harus menggunakan Flash Player bisa dibilang selain kenapa gitu kita harus menggunakan Flash Player gitu ya guys ya, intinya kayak gitu ya guys ya, selagi kita bisa menggunakan HTML5 ya guys ya untuk menjalankan video gitu ya guys ya. Nah, itulah ungkapan dari si Steve Jobs gitu ya guys ya. Oke, yang ketiga adalah masalah konsumsi daya. Oke ya guys ya, ini juga pernah dites oleh Steve Jobs sendiri ya guys ya, ketika dia menggunakan Adobe Flash di mobile kok boros banget ya guys ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang punya laptop ya, laptop yang mungkin usianya ya udah
10 tahun gitu ya guys ya. Pasti teman-teman kalau misalnya buka browser dulu, terutama buka YouTube ya guys ya, itu pasti boros listrik banget ya, bisa dibilang boros baterai banget ya guys ya. Ya itulah alasannya, salah satunya karena Adobe Flash Player. Karena Adobe Flash Player ini bisa dibilang memang teknologi lama ya guys ya, mungkin kurang begitu di update-update ya guys ya, hanya update patch saja ya guys ya yang tersedia oleh Adobe Flash, mungkin untuk format video baru atau segala macam ya guys ya. Jadi untuk soal konsumsi daya tidak diimprove sama sekali ya guys ya. Jadi seolah-olah Adobe Flash Player ini hanya bisa digunakan untuk komputer besar saja ya guys ya, tidak bisa untuk laptop ya guys ya, karena boros daya banget ya guys ya. Oke, dan juga masalah yang terakhir adalah sudah ditinggalkan. Oke ya guys ya, terkait dengan surat bisa dibilang surat terbuka yang diajukan oleh Steve Jobs ya guys ya, bahwa Adobe Flash Player ini ya memang sudah ditinggalkan ya guys ya. Pertama memang ya guys ya, kita tahu sendiri bahwa Steve Jobs ini membawa perubahan besar terutama bagi perkembangan smartphone ya guys ya. Nah, karena mungkin pengaruhnya yang sangat besar itulah ya guys ya, mungkin kata-katanya juga mengenai Adobe Flash Player ini juga akhirnya diikuti oleh pengembang teknologi yang lain ya guys ya, sehingga Adobe Flash Player ini bisa dibilang aduh sudah ketinggalan zaman lah ya guys ya, bisa dibilang wah udah perkembangan teknologi sudah semakin maju gitu ya guys ya, sehingga akhirnya menggunakan fitur Adobe Flash Player ini kayaknya sudah terlalu kuno gitu ya guys ya, mengkonsumsi daya yang sangat boros, stabilitasnya kurang, keamanannya juga bahkan wah sangat luar biasa kurang gitu ya guys ya. Maka dari itulah akhirnya Adobe Flash Player sudah resmi ditinggalkan. Bahkan tanggal 31 Desember kemarin ya guys ya, tahun 2020 itu Adobe sudah memperingatkan kepada kita-kita yang masih menggunakan Adobe Flash Player ya guys ya, untuk menguninstall, segera di-uninstall ya guys ya, karena sudah tidak dipakai lagi dan sudah tidak berguna. Dan lagi pula juga soal keamanan memang sangat concern, bahaya sekali ya guys ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang suka bermain game Flash ya guys ya, mungkin kayak Aqua Energizer atau mungkin game-game yang jadul ya guys ya, yang mungkin kayak Shockwave gitu ya guys ya, mungkin SWF gitu ya, file SWF gitu ya guys ya. Oke, itu bisa dibilang adalah ini ya guys ya, sangat berbahaya juga ya guys ya kalau misalnya kita mainkan di komputer langsung ya guys ya, menggunakan Adobe Flash Player langsung ya guys ya, karena bisa dibilang dia itu benar-benar langsung mengakses kepada sistem kita, terutama bagian dari si sistem di kernel-kernel kita ya guys ya. Karena itulah makanya ya guys ya, kalau misalnya kita tidak aman gitu ya guys ya, malah justru sedang connect ke internet, yang connect internetnya tuh nggak aman ya, bisa dibilang nggak aman dari virus gitu ya guys ya, ya bisa jadi itu menjadi celah ya guys ya, akhirnya virus tersebut masuk ke sistem kita ya guys ya. Karena Adobe Flash Player ini bisa dibilang ketika kita pakai itu membuka jalan untuk si virusnya ya guys ya, benar-benar sangat membuka jalan dan sangat berbahaya sekali ya guys ya kalau misalnya kita pakai ya guys ya. Maka dari itulah Adobe Flash Player sudah benar-benar di discontinue, dan tahun 2021 ini benar-benar targetnya adalah sudah harus di-uninstall semua ya guys ya oleh pengguna ya guys ya. Ya mungkin kayak gitu ya guys ya untuk penjelasannya dari Adobe Flash Player. Jadi di sini intinya ada 4 ini ya guys ya yang saya rangkum gitu ya guys ya. Oke ya guys ya, mungkin cukup jelas ya guys ya untuk penjelasan dari Adobe Flash Player-nya ya guys ya. Oke ya guys ya, terima kasih ya guys ya sudah menonton sampai detik ini ya guys ya. Untuk penjelasannya semoga teman-teman juga mengerti gitu ya, kenapa Adobe Flash Player harus kita tinggalkan gitu ya guys ya, padahal itu sangat nostalgic sekali ya guys ya Adobe Flash Player ini ya guys ya. Oke ya guys ya, jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agar bisa berkembang ya guys ya. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel saya satu lagi ya guys ya, yaitu adalah Nanscreen. Bisa dicek-cek dulu lah ya guys ya untuk game-gamenya apa aja yang saya mainkan ya guys ya, karena saya juga mainkan gamenya setiap hari ya guys ya. Oke ya guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.